Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu return dan risiko portofolio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lili Septiani Tias dengan akhir NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab pengertian return dan risiko. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber return terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gains. Untuk menghitung return total investasi, yaitu return total sama dengan yield plus capital gains. Selanjutnya yaitu resiko. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Sumber-sumber resiko suatu investasi antara lain yaitu resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko nilai tukar mata uang, dan resiko negara. Risiko sistematis dan tidak sistematis. Dalam teori portofolio modern telah diperkenalkan bahwa risiko investasi total dapat dipisahkan menjadi dua jenis risiko, atas dasar apakah suatu jenis risiko tertentu dapat dihilangkan dengan diversifikasi atau tidak. Kedua jenis risiko tersebut adalah risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Subbab selanjutnya yaitu estimasi return dan risiko sekuritas. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, perlu untuk mengetahui distribusi probabilitas return aset yang bersangkutan, yang terdiri dari tingkat return yang mungkin terjadi dan probabilitas terjadinya tingkat return tersebut. Return yang diharapkan dari aset tunggal dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada materi. Dalam hal ini, ER yaitu return harapan dari suatu sekuritas, RI yaitu return ke I yang mungkin terjadi, PRI yaitu probabilitas kejadian return ke I, N yaitu banyaknya return yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu C, menghitung resiko portofolio. Resiko portofolio tidak bisa dihitung dengan hanya menjumlahkan resiko masing-masing sekuritas yang ada di dalam portofolio. Menghitung resiko portofolio tidak sama dengan menghitung return portofolio, karena resiko portofolio bukan rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas individual dalam portofolio. Dengan menggunakan ukuran covariance, kita bisa menghitung besarnya risiko portofolio, baik yang terdiri dari dua buah sekuritas maupun N sekuritas. Dalam perhitungan risiko portofolio, ada tiga hal yang perlu ditentukan, yaitu 1. Varian setiap sekuritas. 2. Kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Kemudian yang ketiga, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Pertama, kasus dua sekuritas. Untuk mengukur risiko portofolio yang terdiri dari dua sekuritas, kita bisa menghitung standar deviasi return kepada kedua sekuritas tersebut. Kemudian kedua, kasus N sekuritas. Kasus dua sekuritas dapat diperluas untuk menghitung resiko portofolio N sekuritas. Ukuran yang dipakai adalah variance return dari N sekuritas yang ada dalam portofolio. Kemudian D, analisis risiko portofolio. Sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel yang mendekati nilai yang diharapkan dari populasi. Risiko portofolio bisa diestimasi dengan nilai deviasi standar populasi dibagi dengan akar dari N, yaitu jumlah sekuritas dalam portofolio. Rumus untuk menghitung deviasi standar portofolio juga dituliskan sebagai berikut. Kemudian, contoh misalnya risiko setiap sekuritas sebesar 0,20, maka risiko portofolio akan menurun terus jika semakin banyak jumlah sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Misalnya, jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Contoh perhitungan statistik di atas membuktikan bahwa semakin banyak jenis saham yang dimasukkan dalam portofolio akan menyebabkan semakin berkurangnya risiko portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Melisa Sulistianingsih NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diversifikasi. Diversifikasi portofolio bisa bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan. Cara investor untuk melakukan diversifikasi adalah dengan memasukkan semua kelas aset ke dalam portofolio. Di dalam melakukan diversifikasi tidak boleh terlalu banyak karena akan mengurangi efek fokus pada saham-saham yang berkinerja bagus, dan ketika harga sahamnya naik secara signifikan maka kenaikannya akan terasa sedikit karena alokasi portofolio yang kecil. Diversifikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, diversifikasi random, yaitu memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak. Yang kedua, diversifikasi model makrois, yaitu memiliki aset yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik aset. Estimasi return dan risiko portofolio. Mengestimasi return dan risiko portofolio berarti menghitung return harapan dan risiko suatu kumpulan aset individu yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Yang pertama, menghitung return harapan dan portofolio. Rumus untuk menghitung return harapan dan portofolio adalah sebagai berikut yang ditampilkan di PPT. Yang kedua, menghitung risiko portofolio ada tiga hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama varians setiap sekuritas, yang kedua covariance antara satu sekuritas dan sekuritas lainnya, yang ketiga bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh bobot portofolio dan korelasi. Bobot portofolio penting untuk diketahui dalam perhitungan resiko portofolio. Proporsi jumlah dana yang diinvestasikan pada DAP sekuritas dalam portofolio berpengaruh pada resiko portofolio. Di samping itu, seperti yang telah dibahas pada seksi terdahulu, korelasi antar aset dalam portofolio juga berpengaruh pada resiko portofolio. 1. Kasus korelasi nol. Sebagai contoh, anggap seorang investor memutuskan untuk berinvestasi pada dua aset dengan karakteristik sebagai berikut. Contohnya tertera dalam tabel. Untuk mengestimasi return harapan portofolio dan resikonya, informasi lain yang diperlukan adalah mengenai derajat kedua aset berkorelasi. Anggap saja pada contoh ini, koefisien korelasi antara saham S dan obligasi O adalah 0. 2. Kasus korelasi nol dengan short sell diperbolehkan. Apabila short sell diperbolehkan, bobot portofolio menjadi negatif ataupun lebih 100%. Misalnya, dengan total dana sendiri sebesar 100 juta, investor tersebut melakukan short sell 30 juta pada saham S untuk membeli obligasi O sebanyak 130 juta. Maka WO sama dengan 1,30 dan WS sama dengan min 0,30. Catatan bahwa penjumlahan kedua bobot tersebut adalah tetap 100%. Semakin besar investor melakukan short sell obligasi O, semakin jauh kurva bergerak ke atas dan semakin banyak saham S dijual short sell, semakin jauh kurva bergerak ke bawah. Ketiga, kasus korelasi negatif dan positif sempurna. Kurva kumpulan peluang investasi pada gambar sebelumnya diasumsikan bahwa korelasi antara kedua aset adalah 0. Jika asumsi nilai koefisien korelasi diubah, skedul juga akan berubah dan hasilnya adalah kurva kumpulan peluang investasi yang berbeda. Dengan korelasi negatif sempurna pada contoh ini, investor bahkan dapat menciptakan portofolio kurang resiko atau riskless portofolio dengan menginvestasikan dananya pada saham S sebanyak 40%. Return harapan sebanyak 8,40% dan deviasi standarnya adalah 0,00%. Contohnya dapat dilihat pada gambar 5.5 mengenai kombinasi return harapan dan deviasi standar dari saham S dan obligasi O untuk kasus korelasi -1. Untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai appendix efek perbedaan koefisien korelasi terhadap resiko portofolio. 1. Pendekatan probabilitas. Perhitungan return aset tunggal atau individual yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan data probabilitas atau dalam kurung PR disajikan pada tabel A.5.2 berikut ini. Hasil return yang diharapkan
E dalam kurung RI untuk sekuritas A, B, dan C sama, yakni masing-masing 0,100 atau 10%. Sedangkan untuk E dalam kurung RI masing-masing sebesar 10,9% dan 12,1%. Sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kovarian dan korelasi antar sekuritas. Koefisien korelasi memiliki kisar nilai relatif antara min 1 hingga positif 1. Nilai ekstrim min 1 atau positif 1 mengindikasikan hubungan sekuritas bersifat sempurna. Dalam praktik di pasar modal, sangat jarang dijumpai suatu sekuritas berkorelasi secara sempurna. Setelah diketahui tingkat kovarian dan korelasi, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan return dan resiko portofolio. Pada tahap ini diperlukan tambahan variabel untuk menghitung return dan resiko portofolio, yaitu proporsi dana yang dialokasikan pada setiap sekuritas dalam suatu portofolio. Proporsi tersebut digunakan sebagai bobot atau W1 dalam menghitung tingkat return dan resiko portofolio. 2. Pendekatan non-probabilitas. Perhitungan return aset tunggal atau individual yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan data non-probabilitas disajikan pada tabel A.5.7. Berikut ini hasil return yang diharapkan R untuk sekuritas A, B, dan C sama, yakni masing-masing 0,100 atau 10%. Sedangkan E dalam RD dan E dalam kurung RE masing-masing sebesar 9,4% dan 11,6%. Contohnya ada di dalam tabel berikut ini. Berdasarkan hasil perhitungan E dalam kurung ER, selanjutnya dapat dicari nilai varian dan deviasi untuk mengukur rasio aset tunggal. Langkah selanjutnya adalah menghitung kovarian dan korelasi antar sekuritas. Koefisien korelasi memiliki kisar nilai relatif antara min 1 hingga positif 1. Nilai ekstrim min 1 dan positif 1 mengindikasikan hubungan sekuritas bersifat sempurna. Setelah diketahui tingkat kovarian dan korelasi, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan return dan resiko portofolio. Pada tahap ini diperlukan tambahan variabel untuk menghitung return dan resiko portofolio, yaitu proporsi dana yang dialokasikan pada setiap sekuritas dalam suatu portofolio. Proporsi tersebut digunakan sebagai bobot weighted atau W1 dalam menghitung tingkat return dan resiko portofolio. Ketiga, yaitu perhitungan return dan resiko portofolio yang terdiri atas N aset. Bagian ini memberikan ilustrasi tentang perhitungan return dan resiko bila suatu portofolio terdiri atas lebih dari 3 aset. Tabel A.5.11 menyajikan ilustrasi data return masing-masing saham K, L, M, N, dan O. Pada ilustrasi ini, perhitungan statistik menggunakan alat bantu program komputer statistik SPSS. Hasil perhitungan return yang diharapkan E dalam kurung RI dengan menggunakan rata-rata aritmatik atau mean dan deviasi standar disajikan pada tabel A.5.12. Sedangkan hasil perhitungan kovarian dan korelasi disajikan pada tabel A.5.13. Berikut tabel-tabel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.